Tahukah sahabat bahwa Ariel Noah ternyata memiliki keturunan nenek moyang dari Asia Selatan sebanyak 79%? Kita tahu bersama Asia Selatan meliputi India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Mungkin saja Ariel mirip Shah Rukh Khan karena berasal dari India. Mungkin Ariel mirip Shah Rukh Khan karena sama-sama berasal dari India. Mungkin saja, tapi kita tidak tahu. Baru-baru ini Ariel mengunggah hasil tes DNA-nya melalui unggahan foto Instagramnya. Ariel Noah menjadi relawan dalam sebuah proyek DNA bersama tokoh publik lainnya seperti Najwa Shihab dan Grace Natali. Mohon maaf sebesar-besarnya buat fans Ariel karena Ariel jadi bahasan kita kali ini. Sebenarnya pokok bahasan kita adalah musik, dan kebetulan Ariel adalah sosok yang karismatik dan vokalis paling berpengaruh di Indonesia. Sekalian aja kita bahas bersama. Video ini sambungan dari video yang berjudul Drama Korea Haram. Kita akan kasih tahu korelasi antara pengaruh buku, musik, dan film yang kita baca terhadap karya dan pola pikir. Sebelum kita lanjut, untuk generasi Zoomer perlu diketahui bahwa Ariel adalah salah satu vokalis yang paling berpengaruh di industri musik di tahun 2000-an. Dulu masih dengan nama band Peter Pan, lalu berubah jadi Noah. Bagi generasi milenial, Ariel adalah salah satu trendsetter saat itu. Mulai dari baju, aksi panggung, penampilan, sampai dengan gaya rambut, banyak yang meniru Ariel pada masa itu. Jadi boleh dibilang Ariel adalah salah satu legenda, dan salah satu lagunya masuk dalam lagu terbaik sepanjang masa. Lagu Noah juga masuk dalam penjualan terbanyak di Indonesia dengan penjualan 3 juta kopi. Masih menggunakan DVD. Selain musik, ternyata sejak sekolah Ariel sudah suka membaca, dan buku yang paling disukainya adalah buku karangan Khalil Gibran. Itulah alasannya kenapa lirik dalam lagu yang diciptakan Ariel banyak metafora, hiperbola, dan romantis. Salah satunya adalah Kutanya Malam yang berjudul Ada Apa Denganmu, Langit Tak Mendengar, Aku Bertanya Pada Langit Tak Mendengar, dan lain-lain. Nah, yang menjadi permasalahan adalah, mohon maaf sebelumnya buat fans Ariel, karena saya juga termasuk fans Ariel. Kebanyakan lagu-lagu Ariel yang booming adalah lagu-lagu galau atau lagu-lagu cengeng. Di video sebelumnya saya sudah bahas bahwa musik, buku, dan film itu sangat berpengaruh terhadap karakter bangsa. Di zaman Orde Baru, pemerintah Soeharto melarang lagu-lagu cengeng. Kalau sepintas memang pemerintah terlalu sotoy, tapi secara kita tidak sadari musik sangat berpengaruh dengan kehidupan kita. Tidak hanya Pak Harto, Bung Karno juga melarang musik ngik-ngok atau musik punk. Ngik-ngok adalah sebutan musik punk rock yang disematkan Bung Karno. Bung Karno tidak hanya melarang semata, bukan Bung Karno namanya kalau tidak memberikan solusi. Bung Karno menyarankan musik-musik daerah yang kita banggakan seperti musik Sunda, Ambon, Papua, Minang, dan lain-lain. Kenapa kita harus silau dengan musik-musik luar sedangkan kita punya musik daerah? Begitu argumen cerdas Bung Karno. Tidak hanya Pak Harto, Bung Karno juga melarang musik bertema galau. Karena menurut penelitian, kebanyakan dengerin musik galau atau lagu galau, maka hidup kita tidak jauh dari kegalauan. Karena kata adalah doa, itu yang kita ucapkan dan kita ulang-ulang, maka itulah yang terjadi pada kehidupan kita kenyataannya. Saya tidak sepenuhnya menyalahkan Ariel, pencipta lagu dan produser, karena kalau kita bertanya pada mereka pasti menjawab, "Wong lagu galau kok yang disukai di masyarakat." Mau gimana lagi? Banyak lagu yang berkualitas tapi tidak laku di pasaran. So buat apa? Fenomena semacam ini menjadi simalakama di masyarakat antara penikmat musik dan pencipta lagu. Tapi ada seorang musisi yang bercita-cita menciptakan karya dalam musik tanpa menggunakan unsur galau atau cengeng. Ia adalah Bob Marley. Bob Marley menjadi semacam obat penawar dikala orang berlomba-lomba mencipta musik dengan tema galau. Itulah alasannya di setiap lagu Bob Marley semuanya bertema motivasi seperti No Woman No Cry, Three Little Birds, dan lain-lain. Bukan karena saya menyukai lagu-lagu Bob Marley, tapi saya suka lagu Bob Marley karena tema dan liriknya adalah mengungkap semangat dan perjuangan. Mungkin hanya segelintir orang yang menyadari dan bisa menciptakan lagu bertema motivasi. Tapi untuk kemajuan bangsa, kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Kebiasaan kecil akan sangat berpengaruh besar kalau kebiasaan kecil dilakukan dengan konsisten. Bicara seputar musik dan lagu, kita analisis sebentar lirik lagu Indonesia Raya baris pertama dan kedua. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Mohon maaf ya, saya tidak bermaksud merubah lagu kebangsaan kita. Tapi kalau bisa kita perbaiki menjadi
menjadi lebih baik. Kenapa tidak? Menurut saya, kata tanah tumpah darahku perlu kita perbaiki jadi tanah kebanggaanku, karena kemungkinan besar kata tumpah darahku mempengaruhi otak bawah sadar kita sehingga selalu ada pertumpahan darah dan perkelahian antara sesama satu negara. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud merubah lagu kebangsaan kita, tapi alangkah baiknya kita menyadarinya sejak awal dan kita bisa buat stanza keempat. Artinya saya tidak merubah tapi memperbaiki agar lebih baik, karena saya sangat cinta Indonesia dan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Sekali lagi, saya tidak memaksakan untuk merubah lagu Indonesia Raya, tapi saya hanya memberikan saran saja. Salam perubahan.